Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 11 September 2022 bertepatan dengan 14 Safar 1444 Hijriah. Makna la ilaha illallah bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Sesungguhnya kalimat ikhlas yaitu kalimat la ilaha illallah, karena kalimat tersebut memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Dan untuk mewujudkannya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir yang menentangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan semua rasul seruannya yang pertama dan yang paling utama adalah menyeru kaumnya kepada kalimat la ilaha illallah, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Dahulu orang-orang kafir Makkah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, mereka mengakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallaha fa anna yufakun." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?
Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. Namun pengakuan orang-orang kafir Makkah tersebut belum mencukupi untuk mewujudkan tauhid. Karena untuk mewujudkan tauhid harus dengan pengertian dan ilmu yang membawa mereka menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Orang-orang kafir Quraisy Makkah mengetahui makna kalimat tersebut, tetapi mereka membantah. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Quran surat Shad ayat 5 dan 6. Dan ada juga di antara kaum muslimin, walaupun mereka itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka juga sholat, puasa, berhaji, bersedekah, tetapi mereka masih melakukan ibadah-ibadah untuk selain Allah. Misalnya dengan memohon pertolongan kepada para wali dan orang-orang soleh yang sudah wafat dan bernazar untuk mereka, atau mereka berdoa memohon kepada selain Allah. Mereka itu berarti belum mewujudkan makna la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah seseorang melakukan ibadah dengan segala macamnya hanya untuk Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, orang yang masih suka beribadah untuk selain Allah, walaupun ia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah melaksanakan sholat, puasa, haji, dan mengaku dirinya orang Islam, tetapi kalau masih suka beribadah untuk selain Allah, berarti ia masih musyrik, yakni mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena seorang hamba tidaklah ia menjadi orang muslim yang benar dan tidaklah terhindar dari kekalnya di neraka, melainkan dengan iman yang murni, yang tidak tercampur syirik dan tidak rusak dengan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Dan barang siapa yang menyembah atau beribadah kepada Allah tetapi masih menyembah atau beribadah kepada selainnya, maka ibadahnya itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Makna la ilaha illallah mengandung syarat-syarat yang harus dilaksanakan. 1. Mengetahui makna la ilaha illallah dan yang dikehendaki dari kalimat tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah itu berarti menafikan adanya Tuhan yang berhak disembah atau diibadai selain Allah, dan menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah atau diibadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Banyak di antara manusia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi tidak mengerti maknanya, sehingga ia terjerumus dalam kemusyrikan. 2. Meyakini dengan sepenuh hati ucapan la ilaha illallah tersebut. Apabila ia masih ragu-ragu, maka tidaklah berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. 3. Ikhlas, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tidak riya dan tidak sum'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. 4. Mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya, tidak berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun
walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. 5. Mencintai kalimat La ilaha illallah dan apa yang ditunjukkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul iqab. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat mencintai kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. 6. Melaksanakan amal-amal yang ditunjukkan oleh kalimat La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. 7. Menyembah atau beribadah hanya untuk Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan semua peribadatan untuk selain Allah. Walaupun sudah mengucap La ilaha illallah, tetapi apabila masih melakukan ibadah-ibadah untuk selain Allah, maka ia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Quran Surat As-Saffat ayat 35. 8. Mengkufuri apa yang disembah selain Allah berupa tagut, dan menetapkan menyembah atau beribadah hanya untuk Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256 bersambung.